Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, sekarang kita lihat energimu di sini ya guys ya. Buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Oke, well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini ada apa saja ya? Mari kita lihat. Well, di sini ada Knight of Cups. Ada Six of Wands or Six of Pentacles. Ada Knight of Wands. Ada Strength. Ada The Chariot. Ada Six of Cups. Ada Four of Swords. And ada Eight of Wands. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, mari kita lihat di sini. Sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain apa saja ya. Nah, di sini dimulai dari Knight of Cups ya guys ya. Sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain itu mengenai ketulusanmu ya, ketulusan yang kamu miliki. Kamu terlahir sebagai seseorang yang berhati mulia ya, yang mana kamu itu orangnya sangat tulus ya dalam membantu atau menolong orang lain ya. Kamu nggak pernah kepikiran untuk meminta balasan atau mengharapkan imbalan ya ketika kamu menolong, ketika kamu memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang ya. Kamu benar-benar membantu itu dari hati ya, from bottom of your heart ya. Benar-benar kamu tuh tulus orangnya ya guys ya. Kamu di sini ya hanya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya. Tidak hanya untuk dirimu tapi juga ini berlaku untuk orang lain. Walaupun orang itu atau seseorang yang kamu tolong atau yang kamu bantu ini tidak kamu kenal atau belum kamu kenal sepenuhnya ya. Namun ketika ada seseorang yang berada di fase urgent atau darurat atau sangat-sangat membutuhkan bantuan, pertolongan ya, itu kamu hadir dengan ketulusan hati ya. Kamu membantu orang sepenuh hati, tidak setengah-setengah, dan kamu pun juga tidak mengharapkan bahwa orang ini bakalan membalas kebaikan kamu atau memberikan sesuatu kepadamu sebagai kompensasi. No, setelah kamu tolong atau bantu ya udah gitu loh guys ya. Itu kenapa aku merasa ya bahwa di antara kamu yang memiliki ketulusan hati ini ya, itu
kerezekiannya sangat lancar ya guys ya. Kerezekianmu dilancarkan oleh Tuhan karena kamu orangnya baik gitu loh guys ya. Orang yang memiliki hati yang benar-benar mulia ya, yang benar-benar memiliki tingkat kemanusiaan yang tinggi gitu loh guys ya. Tidak semua orang memiliki hati yang mudah tersentuh seperti dirimu, atau tidak semua orang itu memiliki hati yang baik seperti dirimu yang benar-benar kayak tulus banget bantu orang gitu ya guys ya. Jangankan orang yang kamu kenal, orang yang tidak kamu kenal pun ya, kalau kamu melihat ya orang kesusahan ya, orang kayak mengalami kesulitan, itu kamu kayak langsung tergerak ya, terenyuh, mudah tersentuh ya hatinya untuk menolong atau membantu gitu loh guys ya. Maksud kamu tuh baik gitu kan, namun sayangnya ya kebaikan kamu tuh tidak selalu direspons baik juga oleh orang lain ya. Terkadang ada saja orang yang nyinyir, julid sama kamu ya tentang kebaikan kamu. Tapi kamu di sini nggak perlu pedulikan apa kata mereka atau omongannya mereka ya guys ya. Karena yang terpenting adalah kamu bisa melakukan sesuatu yang baik ya. Kamu memiliki sisi kemanusiaan yang bagus ya guys ya, terhadap sesama, terhadap makhluk hidup, terhadap ciptaan Tuhan ya. Kamu yang terkoneksi dengan readingan ini, itu ada yang sudah mengalami kebangkitan spiritual atau mengalami kesadaran ya, sehingga itu memacu kamu untuk lebih kayak peduli atau care terhadap lingkungan sekitar atau terhadap orang-orang yang membutuhkan ya guys ya. Nah inilah ya sesuatu yang bernilai dari dirimu, yaitu ketulusan hatimu ya, yang mana ini tidak dimiliki oleh semua orang ya guys ya, tidak dimiliki oleh orang lain ya, hanya orang-orang tertentu, dan ini termasuk dirimu yang memiliki ketulusan hati yang benar-benar sepertinya kamu tuh berhati emas gitu loh ya guys ya. Kamu tuh mudah iba, mudah kasihan ya terhadap makhluk Tuhan ya. Itu kenapa kerezekian kamu tuh selalu lancar dan dicukupkan terus ya. Karena kamu nggak pernah meminta, apalagi memaksa ya untuk diberikan timbal balik gitu loh guys ya, atau kompensasi. Kamu tidak mengharapkan timbal balik atau kompensasi. Kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang lain itu dengan penuh ketulusan ya, dengan hati ya. Kamu di sini memiliki hati yang hidup ya guys ya. Tidak semua orang memiliki hati yang hidup ya. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki hati yang mati alias tidak berperi kemanusiaan ya. Nah, tetaplah dijaga kebaikan hatimu ini, terutama ketulusan kamu ya. Yang mana ini menjadi nilai plus bagi kamu ya. Sesuatu yang bernilai yang perlu kamu jaga dan perlu kamu rawat ya guys ya. Karena ini adalah harta yang berharga dari dirimu ya, sesuatu yang sangat-sangat bernilai dari dirimu. Nah seperti itu. Oke, and ini juga terkoneksi dengan Six of Wands or Six of Pentacles ya, yang mana di sini kamu akhirnya terbentuk menjadi seseorang yang dermawan ya. Kedermawananmu ini adalah sesuatu yang bernilai dari dirimu, karena tidak semua orang itu bisa royal seperti kamu. Tidak semua orang itu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh ketulusan dan dengan hati ya. Kamu memiliki sesuatu yang bernilai yang benar-benar ini tidak semua orang miliki ya, yang mana di sini aku melihat kamu tuh benar-benar memiliki kedalaman hati yang sangat-sangat tidak terbatas ya, unlimited love, unconditional love gitu loh guys ya, cinta tanpa syarat ya. Benar-benar kamu mengasihi, memberikan kebaikan kepada orang. Hanya saja di sini kamu rentan untuk dimanfaatkan ya guys ya. Kebaikanmu itu rentan dimanfaatkan oleh orang-orang toksik, oleh orang-orang modus, oleh orang-orang manipulatif ya. Di sini kamu harus bisa belajar untuk memfilter dan lebih selektif ya untuk memberikan kebaikan, agar kebaikanmu itu tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu, bukan orang-orang yang manipulatif atau orang-orang yang berpura-pura perlu bantuan padahal pengen memoroti, pura-pura memerlukan bantuan padahal pengen jadi benalu ya. Nah itu kamu harus bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu dan mana orang-orang yang hanya berpura-pura saja ya. Di sini kamu memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi ya. Kamu termasuk orang yang royal ya. Kamu tidak pelit ya guys ya. Tidak pelit dalam berbagi, entah itu berbagi secara material atau pentacles, bisa juga berbagi secara pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dan pengalaman, berbagi dari segi makanan ya, atau
bahan-bahan makanan ya guys ya. Yang mana ketika kamu di sini melihat ada seseorang yang kesusahan atau berada dalam mode kesusahan ya, itu kamu kayak langsung tersentuh hatinya untuk tergerak dalam melakukan sesuatu untuk membantu gitu loh guys ya. Di situ luar biasanya dirimu, yang mana kedermawananmu ini merupakan sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh semua orang atau belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Tidak semua orang itu bisa royal, tidak semua orang itu mau berbagi, dan tidak semua orang ya itu memiliki ketulusan hati dalam membantu atau menolong orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ini sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, atau belum tentu dimiliki oleh orang lain. Di sini ada Knight of Wands ya, dimana aku melihat ya bahwa kamu di sini memiliki energi maskulin yang cukup besar ya guys ya. Terlepas apapun gender kamu ya, entah kamu cowok atau cewek ya, di sini kamu memiliki energi maskulin yang kalau kamu gunakan, kalau kamu pergunakan sebaik-baiknya, itu benar-benar bisa membantu kamu ya untuk memperbaiki kualitas kehidupan kamu dan meningkatkan kualitas kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi, terutama dari segi material ya. Di sini kamu terlihat seperti seorang pejuang sejati ya guys ya. Kamu ini orangnya tidak mudah menyerah ya, kamu mau berjuang orangnya ya, meskipun kamu harus merintis segala sesuatu itu dari nol atau memulai segala sesuatu itu dari nol ya guys ya. Kamu orangnya mau berjuang, mau berproses ya, mau memperjuangkan sesuatu ya. Tidak semua orang itu mau berjuang loh guys ya, dan tidak semua orang itu mau memperjuangkan sesuatu atau memperjuangkan orang lain. Dan di sini kamu memiliki itu ya, dan itu adalah sesuatu yang bernilai dari dirimu, yang mana kamu tidak hanya mampu untuk memperjuangkan hakmu, memperjuangkan dirimu sendiri, kehidupanmu, tapi kamu juga mau memperjuangkan orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu keluarga kecilmu ya, kerabatmu ya, yang membutuhkan pertolongan gitu loh guys ya, yang membutuhkan bantuan kamu. Kamu mau berjuang buat mereka. Bahkan aku melihat di sini bahwa ada di antara kamu pun yang mau rela berkorban gitu loh guys ya, demi orang lain ya, demi orang-orang yang kamu kasihi ya, kamu mau gitu ya mengorbankan sesuatu ya untuk mereka ya, karena kamu saking punya rasa welas asih yang besar, rasa kasih sayang yang tinggi ya kepada sesama, terhadap makhluk hidup, terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Itu kenapa kamu tuh kayaknya mudah tergerak hatinya gitu loh guys ya, untuk mengusahakan, untuk memperjuangkan ya, dan kamu kayak mengesampingkan kepentingan kamu sendiri gitu ya. Terkadang kamu melakukan itu ya kayak sebagai salah satu bentuk memaksimalkan usaha kamu atau sebagai totalitas dalam perjuanganmu gitu loh guys ya. Kamu adalah pejuang sejati di sini ya guys ya, dan itu merupakan sesuatu yang bernilai dari dirimu. Kemudian apalagi sesuatu yang bernilai dari dirimu, di sini ada the strength ya. Kamu memiliki jiwa yang tahan banting ya, kamu memiliki ketahanan dalam hal menghadapi setiap ujian atau cobaan kehidupan ya guys ya. Aku merasa kamu ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman makan asam garam kehidupan ya, dimana kamu tuh udah ditempa oleh semesta ya, dihadirkan berbagai masalah yang datang bertubi-tubi, yang benar-benar numpuk di kehidupan kamu, dan itu membuat kamu kayak hampir sulit untuk bergerak gitu loh guys ya. Namun ketika kamu berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi yang kritis ya, itu selalu saja ada bala bantuan dari semesta melalui seseorang gitu loh guys ya. Namun kamu di sini kayaknya memiliki ketahanan mental ya, ketahanan mental yang sudah teruji ya guys ya. Kamu tuh kayak ibarat kata tuh udah babak belur ya, dihajar oleh badai kehidupan gitu loh guys ya. Ujian atau cobaan hidup apalagi yang belum kamu rasakan ya, semuanya tuh kayaknya udah gitu loh guys ya, sampai kamu benar-benar pernah berada di titik terendah yang membuat kamu jadi terbangkit secara spiritual sehingga kamu memperoleh kesadaran gitu ya guys ya. Ada di antara kamu ya yang benar-benar kayak apa ya, babak belur banget gitu ya guys ya, di tempat terus ya setiap harinya dengan permasalahan-permasalahan hidup yang silih berganti. Namun kamu tetap survive, tetap bertahan, dan tetap melangkah ya guys ya. Walaupun
ibarat kata kamu tergopoh-gopoh ya, walaupun ibarat kata kamu tuh sampai kayak hampir-hampir tak berdaya gitu ya guys ya, tapi kembali lagi ketika kamu berada di dalam kondisi yang sangat terpuruk ya, lagi-lagi ya selalu ada bantuan ya yang dikirimkan oleh semesta gitu ya guys ya. Semesta tidak membiarkan kamu berada di titik terendah yang membuat kamu benar-benar down dan tak berdaya ya. Selalu ada pertolongan yang datang di waktu yang tepat. Nah, seperti itu. Namun di sini ya, kamu memiliki ketahanan mental yang sangat kuat ya guys ya. Kamu adalah sosok yang berjiwa tangguh di sini ya. Dan itu adalah sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain atau belum tentu dimiliki oleh orang lain ya, yaitu ketahanan mental ya guys ya. Tidak semua orang itu memiliki ketahanan mental ketika diuji atau diterpa badai kehidupan, dan di sini kamu mampu tahan ya, tahan banting ya, tahan dalam menghadapi setiap cobaan atau ujian kehidupan yang datang di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Oke, next, sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di sini ada the chariot, yaitu keberanian ya guys ya. Kamu di sini adalah orang yang memiliki keberanian yang besar ya. Kamu bernyali besar gitu loh guys ya. Hanya saja kamu tidak menampilkan itu atau jarang kamu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang pemberani. Namun ketika kamu berada di dalam situasi yang genting, maka keberanianmu ini akan keluar dengan sendirinya ya, ketika kamu berada dalam kondisi kepepet gitu loh guys ya. Dan itu terkadang mengejutkan semua orang ya. Nggak nyangka aja kamu yang mendiam, kamu yang pendiam ya, ketika ada sesuatu yang mengharuskan kamu untuk mengambil keputusan atau bertindak, maka kamu tuh gercep gitu ya, gerak cepat ya, dan kamu berani untuk melangkah atau mengambil konsekuensi atau mengambil risiko ya atas permasalahan yang kamu hadapi ya. Di sini kamu memiliki keberanian yang luar biasa ya guys ya. Kamu adalah orang yang pemberani, dan ini adalah sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh orang lain. Tidak semua orang pemberani seperti dirimu gitu loh guys ya. Berani mengambil resiko, berani terjun ke lapangan, berani untuk mengatasi permasalahan seorang diri, berani untuk jalan sendiri, kayak gitu loh guys ya. Wah, luar biasa. And sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, kamu itu sepertinya memiliki jiwa pengayom ya guys ya, dikonfirmasi oleh Six of Cups ya guys ya. Semakin kamu berumur ya, semakin usia kamu bertambah, kamu tuh semakin bijak dan semakin dewasa, semakin mature, semakin matang ya guys ya, baik itu secara pola pikir maupun secara hati atau perasaan gitu loh guys ya, sehingga kamu mampu untuk mengayomi orang-orang yang berada di bawah kamu ya, atau next generation ya guys ya, orang-orang muda, orang-orang yang lebih muda daripada kamu. Kamu adalah pengayom yang sangat baik ya guys ya, karena kamu juga memiliki sisi feminim yang cukup besar ya, untuk bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitarmu ya, memberikan bimbingan, nasihat, petuah, petunjuk, guidance ya, untuk membuat mereka merasa lebih baik lagi dan untuk membuat mereka menemukan jalan pulang lah, istilahnya seperti itu. Jadi sepertinya kedepannya mungkin banyak orang yang mencari kamu atau membutuhkan bantuan kamu ya guys ya, terutama dari segi nasihat, saran, petunjuk, petuah ya, karena kamu dianggap sebagai orang yang matang ya, berjiwa matang, memiliki pemikiran yang dewasa, dan memiliki kepribadian yang di sini aku melihat kamu tuh punya inner beauty yang bagus ya guys ya. Jadi kepribadian kamu ini bisa menjadi teladan, diteladani orang-orang, dan menginspirasi anak muda ya untuk bisa mengikuti jejak atau langkahmu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apalagi sesuatu yang bernilai dari dirimu yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Di sini ada Four of Swords ya guys ya, dimana aku melihat bahwa sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh orang lain adalah ketenanganmu. Kamu tuh orang yang sangat-sangat tenang ya guys ya. Ketika ada masalah, baik ketika kamu berada di dalam situasi yang mendukung atau tidak mendukung,
ketika ada masalah yang menerpa atau ketika berada dalam situasi yang biasa ya, kamu bisa tenang, kamu bisa mengelola emosi kamu ya, sehingga kamu tuh tidak mudah terpancing, tidak mudah marah, tidak mudah bersedih hati, tidak mudah energi-energi negatif itu nempel ke kamu ya, karena kamu bisa membalikan itu atau menetralkan setiap energi ya, sehingga itu bisa stabil, bisa kayak kamu tenang kembali gitu loh guys ya, walaupun ada masalah besar ya atau masalah yang sangat-sangat genting banget bisa bikin heboh atau panik orang-orang sekitar ya, tetapi kamu tetap bisa membuat dirimu tenang kembali gitu loh guys ya. Nah, ketenanganmu ini merupakan sesuatu yang bernilai dari dirimu ya, karena tidak semua orang itu bisa tenang, terutama dalam situasi yang panik atau heboh ya. Kebanyakan orang itu mengalami panic attack ya guys ya, kepanikan, kehebohan ketika ada sesuatu yang menggemparkan. Tapi di sini kamu tetap bisa mengendalikan diri, mengendalikan situasi dan menenangkan diri sendiri. Nah, seperti itu. And the last one, di sini sesuatu yang bernilai dari dirimu yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh orang lain, ada Eight of Wands ya guys ya. Dimana di sini aku merasa bahwa kamu orangnya ini mampu melewati batas atau sesuatu yang tidak semua orang bisa raih gitu loh guys ya. Kamu mampu meraih suatu pencapaian melebihi ekspektasimu. Kamu mampu meraih suatu pencapaian melebihi hal-hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang gitu loh guys ya. Mungkin kamu nggak nyangka, kamu nggak pernah menduga ya. Mungkin kamu mengharapkan bisa membeli sesuatu ya, misalnya satu atau dua benda, tapi ternyata ya endingnya kamu mampu untuk membeli banyak benda atau sesuatu yang tak terduga yang melebihi ekspektasi kamu gitu loh guys ya. Kamu mampu melewati batas atau kamu mampu melampaui hasil yang melebihi ekspektasi, seperti itu loh guys ya. Kamu nggak akan menduga dengan kemampuanmu yang seperti ini ya guys ya, kamu mampu untuk meraih sesuatu yang lebih gitu ya. Padahal kamu punya ekspektasi yang biasa atau kecil, tapi yang dihasilkan bisa lebih daripada itu gitu. Jadi ada kemampuan kamu yang tersembunyi ya, dimana kalau kamu bisa menemukan dirimu untuk bisa berjuang secara maksimal, maka hasil-hasil yang akan didapatkan pun bisa melebihi batas atau melebihi ekspektasi, seperti itu loh guys ya. Dan itu adalah sesuatu yang bernilai dari dirimu ya. Kamu memiliki potensi besar untuk bisa mencetak prestasi melebihi batas, melebihi ambang batas, seperti itu loh guys ya. Ambang batas ekspektasi setiap orang gitu loh guys ya. Dan kamu sendiri pun gak akan pernah menyangka atau menduga kamu mampu melakukan itu. Asalkan kamu di sini berfokus, tetap konsisten, berdedikasi, totalitas, dan berjuang secara maksimal, maka tak ada hal yang mustahil yang tak terjadi kalau kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke. Dan di sini ada juga yang berasal dari zodiak air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Semua unsur elemen ada di sini ya. So semua zodiak ada di sini, namun yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer and Leo. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada do something for someone and ada practice compassion. Oke, di sini pesannya buat kamu, do something for someone, give your attention to another. Jadi di sini kamu selain perlu memperhatikan dan mempedulikan dirimu sendiri, kamu pun juga perlu memperhatikan, memberikan perhatian dan kepedulianmu terhadap orang-orang di sekitarmu, terutama keluarga kecilmu ya guys ya, atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuanmu. Berusahalah untuk lebih peka atau sensitif untuk bisa mengetahui
kebutuhan mereka yang memerlukan pertolongan atau bantuan kamu, sehingga kamu bisa melakukan sesuatu untuk mereka gitu loh guys ya. Jadi di sini ya kita ini tercipta tidak hanya sebagai makhluk individual, tapi juga tercipta sebagai makhluk yang sosial ya, dimana kita membutuhkan yang namanya interaksi, sosialisasi ya guys ya. Hanya saja kita perlu memfilter ya guys ya, dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana orang-orang yang benar-benar memerlukan pertolongan atau bantuan kita, mana orang-orang yang hanya berpura-pura. Cuma itu ya guys ya, kita memberikan kebaikan bukan berarti kita bisa diperlakukan semena-mena atau sewenang-wenang ya, dimanfaatkan, dimanipulasi ya, no. Tapi kita di sini harus lebih cerdas ya guys ya, untuk bisa memfilter, untuk bisa lebih selektif ya guys ya. Bukan bermaksud untuk pilih-pilih ya dalam membantu orang, no, tapi kita menggunakan intuisi kita ya guys ya, agar kita bisa memberikan kebaikan itu tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita, bukan orang-orang yang berpura-pura gitu loh guys ya. Karena kan zaman sekarang tuh kayaknya beda. Kalau zaman dulu misalnya ada orang yang nggak punya ya, itu benar-benar nggak punya gitu loh guys ya. Tapi semakin zaman berkembang itu semakin canggih aja ya, banyak cybercrime ya, atau banyak orang-orang yang kayaknya selalu bertujuan kayak pengen memanfaatkan dengan memanipulasi orang lain gitu loh guys ya, bukan yang apa adanya menunjukkan bahwa dia atau mereka membutuhkan pertolongan. Nah, disitulah ya kita harus bertindak secara cerdas ya guys ya, untuk bisa melihat ya, mengobservasi lebih detail, lebih teliti, lebih cermat ya, apakah orang ini benar-benar ya membutuhkan pertolongan atau bantuan kita, sehingga kebaikan yang kita berikan itu benar-benar jatuh kepada orang yang tepat. Nah, seperti itu, sehingga bisa lebih efektif, benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang kayak gitu ya guys ya. Jadi di sini pesannya buat kamu ya, lakukanlah sesuatu untuk orang lain ya, sekecil apapun itu ya guys ya. Berikanlah bantuan atau pertolongan jika itu memang diperlukan ya guys ya. Tidak hanya pertolongan itu ya berbentuk hal-hal yang bersifat material seperti pentacles ya, atau bahan makanan ya guys ya, tapi juga bisa bersifat hal-hal yang non material, misalnya perhatian ya, menanyakan kabar ya guys ya, memberikan perhatian atau kepedulian ya, ketika ada teman yang sakit ya, kita jenguk, kita kunjungi, itu salah satu bentuk kepedulian atau perhatian kita gitu loh guys ya. Apalagi kalau kita sampai memberikan sesuatu yang dibutuhkan ya, wah itu bisa menjadi hal yang sangat bagus ya guys ya, untuk melatih kepekaan kita dan untuk memberikan serta menebarkan kebaikan kepada sesama. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pesannya lagi ada practice compassion, see things from a fresh perspective. Jadi di sini kamu diminta untuk melatih rasa welas asih, kepekaan, dan rasa kasih sayang yang ada pada dirimu ya guys ya, yang ada di dalam hatimu ya guys ya. Praktekkan rasa yang ada di dalam dirimu agar kamu bisa semakin lebih peka, lebih intuitif ya, untuk bisa mengetahui kebutuhan orang yang ingin kita tolong atau ingin kita bantu ya. Coba lihat dari perspektif yang berbeda, coba lihat dari sudut pandang yang terupdate atau terbaru gitu loh guys ya. Kita perlu menanggalkan tradisi-tradisi lama yang mungkin saja bisa memberikan kerugian ya, atau memberikan efek yang kurang baik ya. Dan di sini kita perlu memperbaharui cara kita untuk menolong orang, membantu orang ya, agar bisa lebih efektif, lebih efisien ya, kena sasaran ya, dan benar-benar bisa menjadi pertolongan yang benar-benar bisa memberikan manfaat atau bermanfaat untuk banyak orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajki Marita Roti Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.